Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Tamlaul Misan dengan NIM 23 akhiran 027. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kalkulasi subnet IPv4. Saya langsung aja ke soalnya. Ini semuanya sudah saya pindah ke Excel ya, jadi tinggal masukkan gitu aja. Yang pertama kita cari prefix daripada IP ini. Kita masuk ke prefix, kita lihat kemudian number of subnet bit, yaitu new subnet dengan original subnet ini kita kurangi. Kemudian number of subnet created, yaitu 2 kita pangkatkan dengan number of subnet created bit ini. Kemudian number of host bit per subnet, yaitu 32 kita kurangi dengan 29. Kemudian number of host per subnet, yaitu 2 dipangkatkan 3 dengan 3 yaitu berasal dari number of host bit per subnet dikurangi 2. Kemudian network address of this subnet, dengan cara kita AND kan antara IP address dengan subnet masnya. Kita ambil untuk yang bagian paling belakang saja yang kita AND kan, yaitu hasilnya adalah 172.31.192.160. Nah, untuk IPv4 broadcast addressnya yaitu kita cari berdasarkan prefixnya. Ini 16 untuk IPv4 address of first host on the subnet, yaitu dari network address ini kita tambahkan 1 IPv4 address of last host on the subnet, yaitu sebelumnya 167 ini berarti 166 belakangnya. Kemudian lanjut yang nomor 2, yaitu sama kita cari number of subnet bit, itu dengan cara kita cari prefixnya terlebih dahulu dari 2 subnet ini. Kemudian number of subnet created, yaitu dari 2 kita pangkatkan dengan number of subnet bit. Kemudian number of host bit per subnet, yaitu 32 kita kurangi dengan prefix yang ada di new subnet mas ini. Pada bagian number of host per subnet, yaitu 2 kita pangkatkan dengan 1 dikurangi 2. Kemudian pada bagian network address of this subnet, yaitu dengan cara kita AND kan antara IP address ini dengan, kemudian pada bagian IPv4 broadcast address on this subnet, yaitu mengapa ini pada bagian IP broadcastnya itu yaitu 31.255, karena IP ini berada di tengah-tengah antara IP kelas B sama IP kelas C.
makanya ini jadi 31 yang belakangnya 255 pada IP broadcastnya. Kemudian pada bagian IP v4 address of last host on this subnet, yaitu tinggal kita kurangi satu daripada IP broadcastnya ini pada bagian yang paling belakang. Oke, ini IP address of this subnet yaitu 195.20.30.0. Kemudian IP v4 address of first host on this subnet yaitu 195.20.30.1. Kemudian pada IP v4 address of last host on this subnet yaitu 195.20.31.254. Kemudian IP v4 broadcast address on this subnet yaitu 195.20.31.255. Oke, lanjut nomor 3, yaitu number of subnet bit, yaitu sama dengan yang tadi. Kita cari prefixnya dulu daripada new subnet mask dengan original subnet masknya ini. Berarti number of subnet bit yaitu 25 kita kurangi 24. Kemudian number of subnet created yaitu 2 pangkat 1. Kemudian number of host bit per subnet yaitu 32 kita kurangi dengan new subnet prefix daripada new subnet mask ini. Oke, kemudian lanjut ke nomor 4, yaitu number of subnet bit. Caranya sama seperti tadi, kita cari prefixnya dulu dari IP nya ini, dari subnet masknya. Kemudian kita kurangi 24 dengan 29, yaitu dari prefixnya itu tadi. Kemudian number of subnet created yaitu 2 dipangkatkan dengan number of subnet bit. Kemudian number of host bit per subnet yaitu 32 kita kurangi dengan prefix daripada new subnet mask ini. Kemudian untuk number of host per subnet yaitu 2 kita pangkatkan dengan number of host bit per subnet, kita kurangi 2. Kemudian untuk network addressnya ini kita n-kan dulu dari IP nya dengan subnet masknya. Untuk network addressnya yaitu 192.135.230.104. Kemudian untuk IP v4 address of first on this subnet yaitu kita tambahkan 1 daripada network addressnya. Kemudian kalau untuk broadcastnya ini kita lihat dulu dari prefix subnet masknya yaitu belakangnya adalah 111. Kemudian IP v4 address of last host on this subnet yaitu kita kurangi 1 daripada IP broadcastnya ini. Pertanyaan: mengapa subnet mask sangat penting pada saat menganalisis suatu IP v4? Penting karena tujuan daripada subnet mask adalah untuk menghitung banyaknya suatu host dan banyaknya suatu subnet yang bisa dibuat dalam satu jaringan. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.